Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang benderang. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Kriya Tekstil dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Saya Fadliani dan anggota saya ada Nurfirda Adelia, Aswilda Jahar, Fatimah, dan Nurhayanti Gali. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Nurfirda Adelia. Materi kedua akan dipaparkan saya sendiri Fadliani, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Aswilda Jahar, dan materi keempat akan dipaparkan oleh Saudari Fatimah, dan materi terakhir akan dipaparkan oleh Nurhayanti Gali. Di sini kami akan membahas tentang tapestry. Adapun yang kami bahas yaitu apa pengertian tapestry, apa saja alat dan bahan pembuatan tapestry. Ketiga, apa saja teknik tapestry. Keempat, macam-macam tusuk tapestry. Dan kelima, proses pembuatan tapestry. Saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfirda Adelia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi tentang tapestry. Apa sih itu tapestry? Tapestry adalah sebuah teknik pembuatan karya tekstil dengan cara menenun benang-benang serta serat dan bahan lainnya. Teknik tapestry memiliki kesamaan dengan merajut. Media yang digunakan berupa benang, sabut kelapa, kain, kertas yang digulung kecil, serta benda lainnya. Pada kehidupan sehari-hari, tapestry baru dijumpai di keset kaki, gantungan pot bunga, ikat pinggang, taplak meja, dan shawl. Kata tapestry diambil dari bahasa Perancis, yaitu tapissiers, yang berarti penutup lantai, atau bahasa Latinnya tapestrium, sejenis sulaman yang memiliki banyak teknik. Sebagai benda seni, tapestry dapat dilihat berupa hiasan dan benda-benda pakai. Tapestry dapat berupa gorden, pemadani atau karpet, dan keset. Struktur bentuk tapestry terdiri dari tenunan benang lungsir dan pakan yang dibuat menjadi benang atau benda seni tertentu. Benang lungsing adalah benang yang menghadap ke arah bawah vertikal, sedangkan benang pakan adalah benang yang mengarah horizontal dan menjadi bagian dari benang yang berbentuk benang tertentu. Tapestry bisa digolongkan ke dalam teknik tenun, di mana tapestry juga memiliki benang lungsing atau benang vertikal pada kain dan benang pakan benang horizontal pada kain. Beda tenun dan tapestry terletak pada tapestry benang lungsing hanya sebagai alat bantu, bukan pembentuk utama pada kain, sedangkan benang pakannya menjadi bentuk utama pada karya tapestry. Pada tenun lungsing dan pakan merupakan satu kesatuan dan untuk utuh pembentuk kain, keduanya seimbang. Keindahan dari karya tapestry dapat dilihat dari penggunaan unsur-unsur garis, warna, dan bidang pada pola gambar dan bahan-bahan pendukung yang lainnya, seperti manik-manik dari kayu atau logam, dan tebal tipisnya benang. Keindahan dan keunikan dari karya tapestry perlu juga diperhatikan. Faktor komposisi, proporsi, keseimbangan, irama, dan kesatuan dari masing-masing bagian karya tapestry. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Yaitu alat dan bahan tenun tapestry. Alatnya bantangan atau spanram.
Alat spanram digunakan untuk mengaitkan benang, lungsi, dan jalinan pakan yang membentuk corak atau motif tenunan. Kedua, yaitu gunting. Alat gunting digunakan untuk memotong sisa benang dan bahan-bahan yang berlebih dan tidak terpakai. Ketiga, sisir. Sisir digunakan untuk merapatkan benang yang sudah ditenun sampai mendapatkan kerapatan yang baik. Keempat, paku penggulung. Fungsi paku penggulung digunakan untuk menyisipkan benang pakan pada benang lungsi sehingga membentuk corak atau motif tertentu. Kelima, jarum pipi. Kayu berfungsi untuk memasukkan benang pakan. Adapun bahannya itu pertama, benang tipis untuk lungsing, dan kedua yaitu benang tebal untuk pakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswilda Jahar. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai tapestri. Pada bagian C, teknik tapestri. Ragam hias dengan menggunakan teknik tapestri dilakukan dengan menenun benang pakan pada benang lungsi yang dikaitkan pada bentangan kayu yang disebut spanram. Spanram digunakan sebagai alat untuk menunjang benang lungsi dan pakan yang menjadi elemen pembentuk ragam hias. Adapun beberapa tahapan dalam membuat ragam hias dengan teknik tapestri adalah: yang pertama, menyiapkan desain ragam hias. Desain berupa gambar dengan tema tertentu, misalnya gambar kepala harimau. Yang kedua, menenun. Tenun tapestri terdiri dari benang lungsi sebagai dasar dan jalinan benang pakan yang memberi ragam hiasnya. Ada dua macam teknik dalam tenunan tapestri. Yang pertama, teknik tenun simetris. Teknik tenun tapestri menggunakan teknik tenun simetris, yaitu teknik dengan memasukkan benang pakan sejajar dengan tenunan benang pakan lainnya dan terkait di antara benang lungsi sehingga membentuk ragam hias. Yang kedua, teknik tenun asimetris. Penggunaan teknik asimetris yaitu teknik menenun dengan benang pakan ditenun menyilang pada benang lungsinya dan dilakukan berulang-ulang sesuai dengan ragam hias dibuat. Selanjutnya, benang lungsi adalah jalinan benang yang menghadap ke arah vertikal dan berfungsi sebagai dasar dari karya tapestri. Sedangkan benang pakan adalah jalinan benang yang menghadap ke arah horizontal dan berfungsi sebagai pemberi ragam hias pada karya tapestri. Karya tenun tapestri memiliki 4 jenis corak. Yang pertama, corak rata. Tenun tapestri corak rata adalah teknik tenun yang paling sederhana, yaitu benang pakan mengisi benang lungsi dengan hitungan yang sama, 1, 2, dan 1, 1. Atau atas 1, bawah 1, dan seterusnya. Tenun corak rata merupakan konstruksi tenun kukuh dan hasilnya kaku. Yang kedua, corak kilim. Sambungan kilim adalah cara sambungan yang tidak saling berkait. Sebaiknya cara kilim digunakan untuk benang pakan yang besar agar tidak terjadi kekakuan pada sambungannya. Caranya membuat dimulai dari kiri atau kanan dengan arah yang sama untuk menghindari terjadinya kekeliruan pada waktu melakukan sambungan. Yang ketiga, corak saumak. Tenun tapestri corak saumak adalah cara menenun dengan melilitkan benang pakan pada benang lungsi sehingga menyebabkan rupa permukaan tenunan yang dekoratif, yaitu sebagai akibat lilitan benang pakan ke arah kiri atau kanan. Apabila dilihat dari jarak 2 meter, tenunan saumak seperti arsitektur yang ditimbulkan oleh susunan benang-benang. Yang keempat, corak giordes. Teknik tenun tapestri corak giordes pada dasarnya terdiri dari simpul-simpul yang membentuk rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai ukurannya bermacam-macam berdasarkan keperluan yang direncanakan. Semakin panjang rumbainya, semakin banyak benang pakan yang diperlukan. Demikian juga semakin padat susunan rumbainya, maka permadani atau karya akan semakin tebal dan kukuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Di sini saya akan memaparkan tentang macam-macam tusuk tapestri. Tusuk tapestri sendiri itu terdiri atas 5 macam tusuk. Yang pertama tusuk silang, tusuk diagonal, tusuk ikal, tusuk batang, dan tusuk mengikuti bentuk. Yang pertama itu stick silang atau crochet stick has. Stick silang dapat divariasikan menjadi stick beras atau dikombinasikan antara stick silang dengan stick lurus atau strike stick, dan dikerjakan secara bertumpuk sehingga menghasilkan tekstur yang tebal. Yang kedua, stick diagonal atau diagonal stick, yaitu tusuk yang mempunyai arah diagonal dan pada bagian atas dan bagian bawah bersilang, atau juga tusuk yang saling bersentuhan seperti tusuk planel, batang, silang, biku, dan tusuk balut. Yang ketiga, stick bintang atau star stick. Tusuk bintang juga biasa dipakai untuk tusuk hiasan juga. Tusuk bintang biasa dimulai dijahit dari kiri ke kanan. Yang keempat itu stick ikal atau lovet stick. Stick ikal dilakukan dengan cara yang sama dengan pembuatan tusuk rantai, yaitu dari bawah kemudian menyisipkan jarum lagi ke arah semula dan keluar di atas benang yang dilewatinya. Yang terakhir yaitu stick mengikuti bentuk atau leaves and flower, yaitu tusuk yang mengikuti perhitungan di atas kertas atau mengikuti desain yang dilukis pada kain, atau bahkan bisa bekerja secara bebas. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Gali dari kelompok 1 dengan judul makalah tapestri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan tapestri. Di makalah kami sudah ada beberapa gambar tentang proses pembuatan tapestri. Pada gambar pertama yaitu proses pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Gambar yang kedua yaitu proses memasukkan benang pakan pada lungsi. Gambar ketiga yaitu mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Gambar keempat yaitu proses hiasan tenun dengan menggunakan teknik ria. Gambar yang kelima yaitu hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Gambar yang keenam adalah hasil jadi dari hiasan tenun. Itulah materi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu tapestri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat, dan bahan lainnya. Adapun alat tenun tapestri yaitu bentangan atau spanram, kedua gunting, sisir, paku penggulung, dan terakhir jarum pipi kayu. Adapun bahannya yaitu benang tipis untuk lungsing dan benang tebal untuk pakan. Macam-macam tusuk tapestri, ada stick silang, tusuk diagonal, tusuk bintang, tusuk ikal, dan tusuk mengikuti bentuk. Terima kasih. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.